Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tasbiratun liulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi dzawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa isbalih. Wa ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang hadir bersama kita, para habaib, para penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cinta, yang saya muliakan, Al-Habib Salim Barakwan wal Habib Syekh bin Syekh Abi Bakar bin Salim wal Habib Faisal Al-Jufri beserta seluruh para habaib lainnya. Yang saya cinta, yang saya muliakan, Al-Ustadz Akmal Lubis, Al-Ustadz Ali Wafa beserta seluruh para ustadz, para kiai lainnya. Yang saya cinta, yang saya muliakan, guru kita yang datang dari Tangerang, Al-Ustadz Gilang Al-Ghifari. Kita doakan semuanya guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah permudahkan segala urusan beliau di dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Dan tidak lupa salam ta'zim, salam hormat kepada Mudirul Ma'had Majlis Ta'lim Tariqul Jannah Al-Haj Kiai Haji Gus Idris Al-Mabra'a Al-Marbawi beserta seluruh keluarganya. Saya ucapkan di atas miladnya yang ke-30, barakallahu fi hayatik wa fi kulli harakatik wa sakanatik wa fi kulli af'alak wa aqwalak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani rohani beliau, Allah permudahkan segala urusan beliau di dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Dan tidak lupa salam ta'zim, salam hormat kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hadiahlah Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di malam yang penuh dengan keberkahan ini, malam yang penuh dengan keagungan ini, malam kita bercinta dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat dengan ucapan Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar, yang sering kita baca maulidnya. Dalam ucapan beliau mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, dha waqat taubatik ya al-'as idza batatub, dha waqat aubatik ya syari' idza bata'u, dha jama' la syak tughfar bih jami'ud dhunub." Al-Imam Ali beliau mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub." Tidak ada tempat yang paling ampuh untuk merontokkan, yang paling ampuh untuk menghapuskan segala dosa selain perkumpulan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dawaqat taubatik ya al-'as. Ini waktu kembalinya kita wahai para pendosa, kalau kita pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawaqat aubatik ya syarik idza bata'u. Ini waktu kembalinya kita wahai orang-orang yang kabur. Tahu yang kabur dari siapa? Yang kabur dari Allah, yang kabur dari Rasulullah. Ini waktu kembalinya kalau kita pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dza jama' la syak tughfar bih jami'ud dhunub. Di tempat perkumpulan maulid tidak diragukan lagi, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita duduk di tempat ini menjadi sebab ini Thariqul Jannah, menuju jalan kita ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka milad 30 tahun Gus Idris Al-Marbawi. Dibacakan maulid, insyaallah penuh dengan keberkahan, turun rahmat di kota Malang ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'at imra'atun ilal Imamul Hasan Al-Basri. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri. Faqalat, ini wanita mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku memiliki seorang anak, seorang wanita, yang di mana anakku, yang di mana wanitaku, yang di mana putriku telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kaitu allimani ma'asta'inu liru'yatiha. Dan aku datang kepada engkau saat ini agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Fa'allamah al-Imamul Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan satu cara bagaimana agar seseorang itu dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal dunia di dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, melihat bahwasanya anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbutah, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki leher diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret oleh malaikat, berada di dalam neraka. Fa akhbaratul Imamul Hasan Al-Basri. Ini wanita, ini seorang ibu tersebut menyadu kepada Imam Hasan Al-Basri dan berkata, wahai Imam, aku telah melihat anakku yang telah meninggal dunia dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya diikat, lehernya dibelenggu, kaki leher dibelenggu, diikat oleh malaikat, disiksa oleh Allah, berada di dalam neraka. Kemudian beberapa hari kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ra'aha fil manam. Beliau melihat sosok wanita cantik, sosok wanita di dalam tidurnya, di dalam mimpinya Imam Hasan Al-Basri melihat seorang wanita, wanita itu cantik, wa ala ra'siha taj, dan di atas kepalanya terdapat mahkota kejayaan, berada di singgasana terbuat dari permata yang mahal. Imam Hasan Al-Basri menanyakan kepada wanita tersebut, man anti, siapa dirimu? Kok engkau berada di tempat yang mewah, berada di tempat yang megah, berada di tempat yang mulia ini, di dalam surga? Maka berkata seorang wanita tersebut, ana ibnatun imra'atin allati atatska. Aku adalah seorang wanita dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau, wahai Imam Hasan Al-Basri. Aku adalah seorang putri dari seorang wanita, dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau, wahai Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri kaget. Beliau heran, kok engkau berada, tiba-tiba engkau berada di tempat yang mulia ini, berada di tempat yang agung ini dalam surga. Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka menjawab si wanita tersebut, marra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami seorang lelaki, yusalli ala Muhammad, ia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wa kana fil makbara 550 insanan. Di saat itu kami di perkuburan umum terdapat 550 manusia yang telah terkubur di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, kemudian lewat seorang lelaki kepada kami, yusalli ala Muhammad. Ketika lewat, ia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Fanudia, kemudian terdengar satu seruan dari langit Allah, irfa'u anhumul azab bibarakati hadzal rajul alladzi yusalli ala Muhammad. Kemudian terdengar satu seruan dari langit Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu orang lelaki yang lewat di perkuburan tersebut dalam keadaan membaca selawat kepada Nabi Muhammad, 550 manusia siksanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala malam yang penuh dengan keberkahan ini kita baca maulid, kita baca qasidah, kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan emak bapak kita tidak disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan ibu bapak kita tidak disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan ibu bapak kita bangga melihat kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, diceritakan Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Syekh Abi Bakar bin Salim ini pernah bercerita bahwasanya ja'a rajulun minal maghrib ila Hadramaut. Datang seorang lelaki dari kota Maghrib ila Hadramaut, ke kota Hadramaut. Tujuannya hanya satu, hanya ingin melihat, menatap wajahnya Syekh Abi Bakar bin Salim. Ini lelaki datang dari Maghrib, dari timur, dari kota tengah ke Hadramaut. Hanya satu tujuannya, ingin berjumpa, bersimpu di hadapan Syekh Abi Bakar bin Salim. Ketika datang ini lelaki kepada Syekh Abi Bakar bin Salim, ketika bersimpu di hadapan Syekh Abi Bakar bin Salim, ketika melihat, menatap wajah yang mulia Syekh Abi Bakar bin Salim, ini lelaki langsung pulang. Datang dari kota tengah, dari timur ke Hadramaut, tujuannya hanya satu, ingin melihat Syekh Abi Bakar bin Salim. Ketika sudah melihat, ini lelaki langsung pulang. Terus Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau saat itu menyambut, bagaimana mulianya beliau untuk menyambut tamu. Ketika pulangnya ini lelaki, setelah berziarah kepada beliau, apa beliau katakan kepada murid-muridnya? Lau sadaqa hadzal rajul fi ziyarati, andaikan benar seorang lelaki tersebut yang datang kepadaku karena Allah, yang berkunjung kepadaku karena Allah, yang berziarah kepadaku karena Allah, ashhidukum, maka saksikanlah wahai murid-muridku, fa innahu syariki fil jannah, bahwasanya si laki-laki tersebut akan bersamaku di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pantas dan tidak mustahil, tidak mungkin bagi Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya yang datang ke majlis Thariqul Jannah, yang datang ke majlis yang mulia ini karena Allah, yang datang ke tempat yang mulia ini karena Allah, mencari ridha Allah. Tidak mustahil bagi Nabi Muhammad untuk mengatakan yang datang ke tempat ini karena Allah akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau tidak haramkan mata kami untuk melihat wajah yang agung itu, wajahnya Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang ingin saya sampaikan karena ini waktu sudah agak malam dan masih ada para dai-dai kita, para guru-guru kita yang ingin menyampaikan nasihatnya. Sedikit yang ingin saya sampaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pesankan kepada kita, beliau berwasiat kepada kita, andaikan kita berpegang teguh kepada perkara ini, kepada wasiat beliau, kita tidak akan tersesat sampai selama-lamanya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni taraktu fikum sagalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Aku titipkan kepada kalian dua pusaka. Kalau dua perkara, dua pusaka ini kau jaga baik-baik, kau pegang dengan teguh, kau simpan dengan teguh, lang tadhillu ba'din abadan. Kau tidak akan tersesat sampai selama-lamanya. Yang pertama apa? Kitab Allah, Al-Quran. Ajarkan kepada saudara-saudara kita, ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita. Ajarkan Al-Quran, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah. Karena Al-Quran yang mulia, firman Allah, itu yang pertama yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang diwariskan oleh Rasulullah SAW,
wa itrati wa ahla baiti. Yang kedua kata Nabi Muhammad, wa itrati wa ahla baiti, anak cucuku para habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpegang teguh kepada kedua ini, berpegang teguh kepada Al-Quran dengan habaib, kita tidak akan tersesat sampai selama-lamanya. Ikuti habaib, berkumpul bersama habaib, ngaji bersama habaib, ikuti jalannya, karena jalannya menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya para habaib, bahwasanya anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tolak ukur. Tolak ukur apa? Tolak ukur kedekatan jauh dan dekatnya kamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu di dunia dekat dengan habaib, ngaji dengan habaib, berkumpul bersama habaib, bersimpu di hadapan habaib, berkumpul para ulama, berkumpul bersama ulama, para kiai, para ulama, para penyambung lidah baginda Nabi Muhammad, tidak diragukan lagi di akhirat pun kita bakal berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita jauh dari habaib, kita jauh dari ulama, jauh dari anak cucu Rasulullah, jauh dari habaib, apalagi sampai membenci, apalagi sampai menzolimi, apalagi sampai mengkriminalisasi, apalagi sampai menyakiti anak cucu Rasulullah, tidak diragukan ini orang bakal jauh dari Nabi besar Muhammad